Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Pirates of Silicon Valley yang dirilis pada tahun 1999. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang persaingan antara Steve Jobs dan Bill Gates sehingga bisa memunculkan perusahaan raksasa dunia yang disebut dengan Apple dan juga Microsoft. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1971, seorang anak SMA bernama Steve menghampiri sahabatnya yang berkuliah di Universitas California at Berkeley yang bernama Woz. Namun, pada waktu itu keadaan sedang chaos karena mahasiswa tengah berdemo menuntut dihentikannya Perang Vietnam. Steve ke kampus itu untuk melihat karya sahabatnya yang disebut dengan Blue Box, sebuah alat yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan jarak jauh tanpa menggunakan biaya. Penemuan itu berhasil dibuat atas bantuan Kapten Crunch, seorang pencipta peluit yang memiliki nada seperti panggilan telepon. Dan alat itu diuji coba pertama untuk menelpon paus yang ada di Vatikan. I was in Berkeley. I would see something and just see kilobytes or circuit boards on the way to beat the system. This guy was called Captain Crunch. And then we tested it out by calling the Pope. Keberhasilan Blue Box dalam bekerja membuat Steve dan Job ingin menjual alat tersebut. Namun polisi mencurigai jika itu barang terlarang sehingga mereka digeledah. Untungnya polisi tidak mengetahui apa itu Blue Box sehingga mereka tidak ditahan. Karena khawatir akan kembali berurusan dengan pihak yang berwajib, Woz memilih untuk mengembangkan karya lain, yakni sebuah komputer rumahan. Namun pada saat itu komputer belumlah populer sehingga Steve kecewa karena dia menganggap akan sulit memasarkan produk tersebut. Ketika Woz dan Steve sedang merakit komputer, ibu Woz sengaja mengundang wartawan untuk meliput karya anaknya. Tapi komputer itu sayangnya meledak. Hal itu membuat Steve dan Job bangkrut karena kehabisan modal. Look, this is where I grew up. It's not hellhole. Shoot. Genius, he built it all from spare parts. Steven, the reporter. Oleh karena itu, Arlene, pacar Steve, membantu mencarikan pekerjaan untuk mereka. Namun, mereka merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut, dan hal itu membuat Steve dan Arlene bertengkar. Selanjutnya, untuk menenangkan diri, Steve memilih pergi ke India untuk mendalami masalah spiritual. What kind of job? I don't know, it seems sort of like show business. Well, you don't. I mean, you told me. It was pretty much of a journey for Steve. The kind that's as much on the inside. Di tempat lain, yaitu di Harvard, ada seorang pria yang juga unik yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia bernama Bill Gates. Dia memiliki dua teman, yakni Paul Allen dan Ballmer. Bill dan Paul sangat tertarik dengan teknologi, tapi lain halnya dengan Ballmer yang lebih suka membahas tentang perempuan. Oleh karena itu, tak heran ketika dia sangat antusias ketika ada tawaran pengembangan teknologi dari perusahaan MITS. Bill langsung menghubungi pihak MITS dan mengatakan jika dia mempunyai aplikasi yang bisa melengkapi produk mereka. Setelah itu, Bill dan Paul langsung membuat aplikasi untuk melengkapi dan menerjemahkan bahasa pemrograman basic untuk produk MITS yang bernama Computer Alter 88. Mereka sangat semangat untuk membuat aplikasi itu, bahkan sampai lembur. Hi, Mr. Ed Roberts, please. Alan, I tell you, I believe that we've got one hot product here. Oh, this price binary? Setelah selesai, Paul pun mempresentasikannya pada pihak MITS, sedangkan Bill dan Ballmer menunggunya di sebuah bar. Sambil menunggu, Bill mengatakan jika dia rela keluar dari Harvard jika proyek itu di ACC. Setelah itu, Paul pulang ke rumah mereka dengan membawa produk komputer Alter 88 yang berarti presentasi mereka diterima. Dan proyek ini adalah proyek pertama Bill dan kawan-kawan. Di lain pihak, Steve dan Woz masih berusaha mengembangkan komputer mereka. Sebagai orang yang jenius, Woz juga sempat membuat alat perekam di tengah usahanya untuk mengembangkan komputer buatannya. Sedangkan Steve mulai melakukan terapi untuk mengendalikan emosinya yang sering meledak-ledak. Wait, you gotta listen to this. I got a great one today. I got a new book of Polish jokes. Man, it'll keep me going for years. You sure this thing is even gonna work? Doesn't catch fire. Don't even joke.
feel better? The anger's gone. Setelah beberapa tahun melakukan pengembangan, akhirnya Steve dan Woz berhasil menyelesaikan komputer mereka dengan nama Apple One. Produk itu lalu dipresentasikan di kampus Universitas California at Berkeley pada tahun 1976. Dan berkat keahlian Steve dalam melakukan social marketing, maka komputer Apple One langsung laku 50 unit. Bunch of guys spend all their spare time trying to get access. I was really nervous that day we walked in with my little homemade computer. It was into Graham Bell when he heard his first ring, because that's about as revolutionary as this idea is right here. We sold 50. IBM is gonna be loading it. Steve kemudian rela menjual mobil VW-nya untuk modal pembuatan komputer, serta memanfaatkan garasi milik orang tuanya untuk dijadikan kantor. Selain itu, mereka juga telah memiliki karyawan yaitu Daniel dan Elizabeth. Tapi Woz ternyata telah terikat kontrak dengan tempat kerjanya di mana karya yang dihasilkan oleh Woz harus dijual pada perusahaan itu. Untung saja, pihak perusahaan tidak menyukai komputer Apple One. Mendengar hal itu, Steve pun sangat senang karena mereka dapat terus mengembangkan komputer Apple One. And my dad pointed out they get first chance at anything I invent. Our destiny, and now we gotta turn it all over these businessmen. What on earth would ordinary people want with computers? They hated it. Untuk itu, Steve mencoba mencari pinjaman untuk menambah modal, tapi semua pengajuan kreditnya ditolak. Steve pun pulang dan segera mengubah penampilannya karena dia berpikir pihak bank menolak karena penampilannya yang urakan. Tak hanya itu, dia juga terus melakukan terapi untuk mengendalikan emosinya. Where's your beard? Because banks don't like beards. Selanjutnya, kita kembali kepada Bill dan kawan-kawan. Mereka membangun kantor mereka di Albuquerque pada tahun 1976. Dan akhirnya mereka berhasil membuat kesepakatan dengan pihak MITS. Setelah itu, mereka langsung mengerjakan proyek tersebut. Karena kantornya belum jadi, maka mereka berkantor sementara di sebuah motel dengan dibantu oleh seorang karyawan bernama Chris. Namun Bill merasa tidak nyaman karena malam hari, alhasil dia memilih untuk melakukan kebut-kebutan di jalan. Tapi naas, Bill harus ditahan oleh polisi karena kasus tersebut. Bill kemudian dibebaskan oleh Paul. I quit Harvard for this. I've had a few. Pada tahun 1977, Bill dan kawan-kawan pindah ke kantor mereka yang sudah jadi. Dan ketika Bill akan menemui kliennya, sekretaris Bill menyampaikan pesan dari Paul jika dia tak lagi mau mengurus Bill jika Bill masuk penjara lagi. Hello? Have to find somebody else to bail you out. Bill kemudian mengajak Chris untuk balapan bulldozer di sebuah tempat konstruksi. Karena hal itu, mobil Paul yang dibawa Chris ke tempat itu sampai penyok karena terkena bulldozer. Hal itu tentu membuat Paul marah, tapi Bill terlihat santai saja. Dia malah membahas Apple yang ingin membeli aplikasi mereka. Hey Chris, take a look. Bill! Get off that thing. Come on. Okay, don't worry about it. Yeah, on your mark. You hit my car with a bulldozer, Bill? Apple wants a contract for $21,000 to license base. Beberapa lama kemudian, diadakan sebuah pameran komputer. Perusahaan Apple memperkenalkan produk terbaru mereka yang bernama Apple II. Para pengunjung berbondong-bondong mengunjungi stand milik Apple karena penasaran dengan produk baru tersebut. Bill dan Paul yang masih memakai bendera MITS sampai heran melihat antusiasme masyarakat dengan produk Apple tersebut. Bill kemudian mencoba mendekati Steve untuk membahas penawaran tentang aplikasi mereka. Namun Steve tidak menanggapinya karena banyaknya orang yang datang ke stand Apple. Hal tersebut membuat Steve sangat puas dengan apa yang dicapai oleh Apple II. Okay. Hi, Steve. Hi, how you doing? Steve, I'm Bill Gates. Yeah, good to see you. The first time in my life, people are coming to me instead of me going to them. Apple pun menjadi semakin besar dengan karyawan yang semakin banyak. Tapi kesuksesan itu tidak mengubah tabiat Steve. Dia tetap tidak bisa mengontrol emosinya.
Dia juga memarahi Arlene pacarnya ketika dia memberitahu jika dia sedang hamil. Tak hanya itu, dia juga kerap memarahi karyawannya ketika hasil kerjaannya kurang sesuai. Bahkan dia juga sempat membuat malu temannya saat dia sedang melakukan wawancara karyawan baru. Hal itu didasari karena dia berpenampilan seperti karyawan IBM, padahal dia sangat bersaing dengan IBM. Berbagai tabiat Steve membuat Woz merasa gundah. What are you talking about? It's not your child. Look, how do I even know if this baby's mine, huh? Whatever it is you want to do, you want to play mommy, fine, but the kid's not mine. You are not being paid to be a bunch of clowns. A bunch of clock-punching losers, huh? Tell me. Steve? I don't know if you met Steve Jobs. You look like an IBM type. No, I did, see? Are you a virgin? Why even wasting our time? You want me to go apologize to that guy? Well, he probably left. I mean, I excuse stuff because we're friends. Sementara itu, Bill dan kawan-kawan yang kini sudah memakai bendera Microsoft pindah ke kantor baru yang di Seattle pada tahun 1980. Kemudian, Ballmer yang tadinya hanya penggembira atau tidak intens dalam Microsoft, sekarang juga ikut bergabung. Namun, kondisi Microsoft saat itu sedang tidak memiliki klien. Akhirnya, Microsoft menjalin kerjasama dengan IBM dengan menawarkan program komputer DOS, walaupun sebenarnya Microsoft belum mempunyai program komputer tersebut. Boleh dibilang, kerjasama itu merupakan sejarah awal kejayaan Microsoft. We think we have what you need. So we can get you an operating system. It's called DOS. Selanjutnya, untuk memulai proyek itu, pihak Microsoft lalu membeli sebuah program DOS dari toko komputer yang ada di Seattle dengan harga $50.000. Kemudian mereka mulai memproduksi Microsoft DOS dan dengan produk baru itu, pihak Microsoft mendapat keuntungan mencapai jutaan dolar. Buy my operating system. Yeah, 50,000. Why? We have a few customers, you know, we're sort of talking to. Some of them. Tapi, walaupun Bill kini sudah sukses besar, dia masih belum sukses dalam hal pasangan. Dia sampai berusaha agar terlihat cool agar dia bisa mendapat pasangan. Di lain pihak, Apple juga tak mau ketinggalan. Mereka terus melakukan pengembangan produk serta karyawannya juga semakin banyak. Apple sampai mengubah komposisi CEO-nya dengan mengangkat John Skoll, mantan CEO Pepsi, sebagai CEO Apple. Hal itu karena John Skoll dipandang sangat ahli dalam hal marketing, jadi dengan bergabungnya John Skoll diharapkan akan semakin meningkatkan omset Apple. The rumors are true, ladies and gentlemen, our new president, John Scully. Sugar and water for the rest of your life? How do you want to make history? Selanjutnya, Steve menemui Arlene yang baru melahirkan. Kemudian, Steve dan Arlene menamai anak mereka dengan nama Lisa. Dan nama itu Steve abadikan pada produk Apple yang baru dengan nama Lisa Computer. Awalnya, nama itu mendapat tentangan karena lazimnya nama itu untuk manusia, tapi Steve memaksa untuk menggunakan nama tersebut. Lisa. She's your daughter too. Lisa is gonna do. You want to call a computer Lisa? Isn't that Arlene's baby's name? It looks sort of what? Good artists copy. Great artists steal. Kesuksesan Apple membuat Steve semakin berambisi untuk lebih maju lagi. Steve lalu terkesima dengan aplikasi atau program yang dimiliki oleh Xerox. Steve kemudian ingin mencuri program dan desain itu dari Xerox. Steve terinspirasi dari kata-kata Picasso yang berbunyi, "Seniman baik meniru dan seniman hebat mencuri." Untuk mendapatkan hal itu, Steve kemudian melakukan infiltrasi atau penyusupan ke tubuh Xerox. Kebetulan, para pemimpin Xerox tak begitu menyukai produk baru mereka. Alhasil, dengan berhasil masuknya Steve ke Xerox, Apple bisa dengan mudah mencuri teknologi yang dimiliki Xerox yang kemudian mereka terapkan pada produk baru mereka, sehingga Apple dapat menciptakan produk yang revolusioner pada saat itu. Let's go. I'm Steve Jobs. You to answer some other questions about the stuff you've invented, the graphic interface? What do you want to know? Dengan produk itu, Apple kembali mendapat keuntungan besar, bahkan salah satu pimpinannya yang bernama Woz sampai bisa membeli pesawat pribadi.
Hal tersebut juga sampai membuat Bill kaget dengan pencapaian Apple dengan produk barunya itu. Sama seperti Steve, Bill juga ingin memiliki teknologi seperti yang dimiliki Apple. What is it? This, Decade out of date. I want it. I want it! Selanjutnya, Bill dan kawan-kawan segera pergi ke markas Apple. Setelah mereka sampai di sana, mereka sangat takjub dengan markas Apple karena besarnya hamper 50 kali dari Microsoft. Di sana Bill dan kawan-kawan merasa heran dengan digibarkannya bendera perompak. Kemudian pihak Microsoft dan pihak Apple bertemu. Dalam hati mereka sama-sama ingin saling memanfaatkan. Lalu Steve memperlihatkan prototipe komputer barunya yang diberi nama Macintosh. Setelah melakukan negosiasi untuk melakukan kerjasama, hingga akhirnya pihak Apple bersedia memberikan 3 prototipe Macintosh kepada Microsoft. You sure it's okay to let these Microsoft guys in here? Time for the dog and pony show. Nice to see you. Thank you for coming. Steve. I'm going to show you the future. It's called the Macintosh. Oh, Jesus. You're vulnerable in spreadsheets, you know, Steve. But we can help you. You're sending us 3 prototypes of the new computer we just saw, the Macintosh. Setelah beberapa lama berlalu, Woz yang baru saja sembuh dari kecelakaan merasa kaget karena adanya dualisme karyawan di Apple, yakni antara tim Apple II atau Lisa dan tim Macintosh. Namun hal itu dibiarkan oleh Steve. Dia menganggap hal itu akan lebih memacu kinerja karyawan. Namun bagi Woz justru sebaliknya, karena membuat tidak sehat dalam hal manajemen. It's amazing, huh? People want to be shaped. Shape anybody, Steve. This isn't fun anymore. Yang ditakutkan oleh Woz pun terjadi. Gesekan itu akhirnya pecah ketika peluncuran Macintosh di pantai. Ada beberapa karyawan yang berkelahi karena adanya dualisme itu. Sementara di pihak Microsoft, mereka telah berhasil mencuri teknologi Macintosh dan mengembangkannya untuk membuat Windows program yang mereka impikan sejak lama. Mengetahui jika Microsoft telah mencuri programnya, Steve sangat marah kepada Bill. Tapi dengan tenang, Bill berargumentasi dengan menunjukkan program Windows milik Microsoft, dan hebatnya Steve akhirnya luluh dengan perkataan Bill. Bahkan, Bill juga menyanjung Apple dengan mengatakan jika Macintosh sudah terbit, maka hanya komputer itu yang akan dia beli untuk ibunya. You're stealing from us! You're pirating the software off our Mac prototypes! I'll show you. And that's all you're working on? When your new Macintosh comes out, I mean, that'd be the only computer I'd want to buy my mom. Your mom, huh? Kemudian saat hari peluncuran Macintosh ke pasar, Apple mengundang Bill dan kawan-kawan secara khusus. Steve juga memperkenalkan mereka sebagai bagian keluarga Apple. Namun hal itu ditentang oleh karyawan Apple karena mereka menganggap musuh Apple sesungguhnya adalah Microsoft bukannya IBM. Steve menanggapi protes tersebut dengan memutar kembali iklan mereka yang bermisi menghancurkan IBM. And part of it are our friends at Microsoft. So watch and see how we handle IBM. It's a lot like their stuff. Kemudian karyawan Apple membawa komputer Microsoft dari Jepang yang tampilannya sangat mirip dengan Macintosh. Bill pun berkilah jika wajar saja kalau dalam suatu produk ada yang sama seperti halnya merek mobil yang beda tapi bentuk bannya sama. Bill juga menyinggung cara Apple mendapatkan aplikasi dengan mencurinya dari Xerox. Steve membela diri dengan mengatakan jika produk Apple lebih bagus, namun menurut Bill hal itu tidak penting. There may be some similarities, Steve. Steering wheels, but no one tries to claim that the steering wheel was their invention. Wait, what is this? Xerox. And you're yelling? We're better than you are. That doesn't matter. Selanjutnya, ketika Steve berusia 30 tahun, dia merayakan ulang tahunnya. Namun, di sisi lain, para petinggi Apple berniat mendebaknya dari Apple dan posisi Steve digantikan oleh John Skoll, orang yang dia bawa sendiri masuk ke Apple. Setelah itu, Steve menjadi sadar, dia juga mengakui Lisa sebagai putrinya serta mereka juga tinggal bersama Arlene dan Lisa. Salah satu pendiri Apple yang lebih dulu keluar, yaitu Woz, kini juga telah menjadi guru komputer.
Kemudian pada tahun 1997, Steve kembali ke Apple dan kembali menjalin kerjasama dengan Microsoft. Microsoft juga mengakuisisi sebagian saham Apple. Di sisi lain, Bill Gates sudah menjadi orang terkaya di dunia. Seperti itulah kisah tentang persaingan Steve Jobs dan Bill Gates sehingga bisa memunculkan perusahaan raksasa dunia yang disebut dengan Apple dan Microsoft. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.